فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-an nadkhul fi ta'lifil kalam. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala fil asl wa aqallu tilafihi min ismaini ka zaidun qa'imun aw fi'lin wasmin ka qama zaidun. Setelah kita tahu pengertian kalam, maka sekarang minimal susunan suatu kalam itu apa? Dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, minimalnya adalah susunan dari dua isim, ka zaidun qaimun, atau fi'lin dan isim, seperti qama zaidun. Qala suwaru ta'lifil kalam sittun. Bentuk-bentuk susunan dalam kalam itu ada 6. Qila baqiya alaihi sabi' wa huwa ta'lifuhu min ismin wa jumlah. Wa thamin wa huwa ta'lifuhu min harfin wa ismin. Insyaallah sanarji' pada qiraati kalam Ibnu Hisham fi syarh. Qala suwaru ta'lifil kalami sittun wa dzalika li'annahu yata'allafu min ismain. Misal madza? Yata'allafu min ismain. Hadza Muhammadun. Aw min fi'lin wasmin. Apakah huwa? Dhahaba Zaidun. Aw min jumlatain, atau dari dua jumlah. Misal madza? Al-kalam yatakawwanu min jumlatain. Indaka Ahmad. Naam. Sa'dikrul misal Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, matsalahuna in qama zaidun qumtu. Naam, syarat wal jazaa. Aw min fi'lin wasmain, aw min fi'lin wa thalathi asma, aw min fi'lin wa arba'ati asma. Baik. Ini 6 ikhwani fillah, 6 bentuk penyusunan kalam. Dan di sana ada yang menambahkan poin yang ke-7, yaitu min ismin wa jumlah, susunan kalam dari isim dan jumlah. Ka Zaidin yaqumu abuhu, ini isim, kemudian yaqumu abuhu jumlah. Fi mahalli raf'in, madza i'rabu jumlah yaqumu abuhu? Fi mahalli raf'in khabar. Wa thamin wa huwa ta'lifuhu min harfin wasmin. Yang ke-8, tambahannya yaitu yang tersusun dari huruf dan isim. Ka qaulika alama fa inna ala allati litamanni la khabara laha inda sibawai. Ala di sini litamanni, berarti maknanya atamanna ma, ya. Aku berharap, ya, berangan-angan agar ada air. Mungkin seorang berada di padang yang tandus, mencari ke sana kemari, ada air, kemudian dia tamanni, mengangan-angankan mendapatkan air. Alama, tayyib, wa tammal kalamu hamlan alal makna, sehingga kalam itu sempurna ketika mengatakan alama, padahal tersusun dari apa? Ala huruf dan ma isim. Ai ataman nama.
Wa qad yuqalu hadhihi tarji'u li tarkibi min fi'lin wasmin. Dan terkadang dikatakan untuk menjawab poin yang ke-8 ini bahwasanya poin itu kembali kepada susunan fi'il dan isim. Kama qalu fil jawabi annahu ya Zaidu. Sebagaimana mereka katakan dalam menjawab semisal contoh ya Zaidu, karena ya Zaidu, nah ini mereka katakan ikhwanifillah bukan susunan huruf dengan isim tapi fi'il dengan isim. Kenapa? Karena ya pengganti dari apa? Pengganti dari ad'u. Tapi wa yumkinu tafriq bainahuma, dan mungkin untuk membedakan antara keduanya, yaitu antara ya Zaidu dan alama. Bi anna ya naibah an ad'u wa ala laysat naibatan an atamanna bal bi makna. Nah, membedakan antara keduanya bahwasanya ya itu pengganti dari ad'u. Sedangkan ala bukanlah pengganti dari apa? Berarti bukan pengganti dari atamanna, tapi dia semakna. Bedakan antara yang semakna dengan pengganti. Tayyib, kalau pengganti berarti dia menduduki kedudukan yang diganti. Kalau semakna belum tentu. Tayyib. Berarti ini faidah 62. 6 susunan untuk kalam sebagai tambahan ikhwanifillah, yaitu 6 jumlah terdiri dari isim dan jumlah, atau apa? Harf dan isim. Sekarang Ibnu Hisham akan memberikan contoh masing-masing. Amma tilafuhu min ismaini falahu arba'u suwar. Ihdaha an yakuna mubtada'an wa khabaran nahwu Zaidun qa'imun. Adapun susunan yang terdiri dari 2 isim, maka ini ada 4 bentuk. Ihdaha yang pertama an yakuna mubtada' wa khabar nahwu Zaidun qa'imun. Di i'rab Ubay. Zaidun qa'imun. Apa kedudukannya? Mubtada'un marfu'un. Tayyib, qa'imun. Tayyib. Iqra' ta'liq Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yaj'al khabaran fa innahuma ismani. Al-awwalu mubtada' wa tsani khabar. Wa qad yuqalu fi qa'im dhamirun mustatirun fa'ilun bih li'annahu ismu fa'ilun. Fa yasiru al-misalu mimma tarakkaba fihi al-kalamu min thalathati asma'. Fa kaifa ja'alahu al-musannifu misalan lima yatarakkabu min ismail. Tayyib. Sekarang ada iskal ikhwanifillah pada contoh Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun didatangkan oleh Ibnu Hisham untuk contoh apa? Susunan dari apa? 2 isim. Nah, tayyib, yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Tapi dikatakan bahwasanya qa'im, pada qa'im ini ada dhamir mustatir sebagai fa'il, karena dia apa? Dia isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Li'annahu ismu fa'il fa yasirul mithalu mimma tarakkaba fihi al-kalam min thalathi asma'. Sehingga jadinya contoh tersebut ya untuk contoh suatu kalam yang tersusun dari tiga isim. Kenapa? Karena Zaid, kemudian qa'im, dan apa? Fa'il yang mustatir yang ada pada qa'im. Maka bagaimana musannif kok menjadikan untuk contoh yang tersusun dari 2 isim? Tapi bagaimana jawabnya? Yujabu bi anna al-wasfa kasmail fa'il wal maf'uli was sifatil musyabbahati ma'a marfu'ihi al-mustatiru kal ismil mufrad. Wa li hadha la yadrazu fi as-saniyati wal jam'i bi khilafin nahu qum wa naqum. Fa inna ad-dhamira fihi kalimatun bi ra'siha bidalilin annahu yadrasu fit tasniyati wal jam'. Tayyib. Wa yujab, sekarang jawabannya bi anal wasfa, bahwasanya was seperti apa? Kasmil fa'il wal maf'ul.
wasifah al-musyabbihah. Ya, ismul fa'il wal maf'ul, isim fa'il dan isim maf'ul ditambah yang ketiga sifat musyabbahah. Ini namanya wasf. Nah, wasf tersebut ma'a marfu'ihil mustatiri kal ismil mufrad. Nah, dia bersama dengan marfu'nya yang mustatir yang terkandung di dalamnya itu seperti isim mufrad. Dihukumi apa? Isim mufrad. Walihada la yabruz bitathniyati wal jama'. Dia tidak akan muncul pada kondisi apa? Tathniyah dan jama'. Sama saja, ikhwan fillah. Ketika tasniyah maupun ketika jama' tidak muncul, tayyib fa'il mustatir tersebut. Bi khilafi nahwu qum wa nakum. Berbeda dengan qum dan nakum. Fa inna dhamira fihi kalimatun bi ra'siha, sebab dhamir padanya itu adalah apa? Kalimah yang berdiri sendiri. Maksudnya bi ra'siha yaitu kalimah yang berdiri sendiri, dihitung satu kepala. Bidalili annahu yabruzu fit tathniyati wal jam'i. Dengan dalil bahwasanya dia itu muncul ketika tathniyah dan jama'. Kumu. Tayyib. Kemudian apa? Yaqumuna, yaqumani. Kalau perintah yaquma, ini jelas dhamirnya apa? Bariz, muncul. Berbeda dengan apa? Yang ada pada sifat musyabbahah atau isim maf'ul atau isim fa'il. Taib qala fa hadza hukmul wasfi ma'a marfu'ihil mustatir. Ini adalah hukum wasf bersama dengan marfu'nya yang mustatir. Apa hukumnya tadi? Alhamdulillah. Wasf bersama marfu' mustatir dihukumi seperti isim mufrad, jadi dihitung satu kata saja. Wa amma ma'a marfu'ihi dzahir fataratan yakunu fi hukmil mufrad nahwu zaidun qa'imun abuhu wa taratan kalaman taman ay jumlah nahwu aqaimun zaidan, aqaimun zaidun, aqaimuz zaidan. Kalau al-wasf bersama dengan marfu' yang zahir, maka terkadang dia dihukumi apa? Hukum mufrad, seperti contoh zaidun qaimun abuhu. Zaidun qaimun abuhu. Wa taratan yakunu kalaman taman, dan terkadang dia menjadi kalam yang sempurna, yaitu jumlah maksudnya. Nahu aqaimun zaidun, aqaimun az-zaidani. Tayyib. Wa kadzal wasfu al-waqi'u silatan li al-mawsulah fa huwa kalamun tam inda Zamakhsyari wa Sa'd. Wa sawa'un kana marfu'u dhahiran aw mustatiran li'annahu fi quwwatil fi'li fi surataini. Naam. Di sini faedah berhubungan dengan al-wasf fillah. Karena Ibnu Hisham mencontohkan dengan zaidun qaimun, dan beliau katakan ini tersusun dari dua isim. Padahal pada wasf terdapat dhamir mustatir sebagai fa'il untuk qaim ini. Maka jawabannya adalah wasf bersama dengan dhamir mustatir yang terkandung di dalamnya seperti apa? Hukum apa? Mufrad. Tapi kalau bersama dengan wasf yang zahir, maka terkadang hukumnya mufrad, terkadang hukumnya seperti kalam taman. Naam, tayyib. Itu adalah kalam taman. Demikian pula wasf yang jatuh sebagai silah untuk al-mausulah. Maka ini juga kalam tam di sisi Zamakhsyari dan Sa'd. Baik itu marfu'nya zahir atau mustatir. Kenapa? Li'annahu fi quwwatil fi'li fi suratain, karena dia itu menduduki pada apa? Kedudukan seperti apa? Kekuatan fi'il pada dua bentuk tadi, yaitu tatkala wasf jatuh sebagai silah bagi al-mausulah, baik itu marfu'nya zahir atau mustatir. Ini untuk bentuk yang pertama. Ats-tsaniyah an yakuna mubtada'an wa fa'ilan sadda masaddal khabar. Yang kedua, dia menjadi susunan dua isim, yaitu
mubtada dan fa'il sadda masaddal khabar. Aqaimuniz Zaidan. Tayyib. Mubtada kemudian fa'il sadda masaddal khabar. Indaki Abu Umar. Allah Ta'ala lam yaj'al khabaran aw fa'ilan faqat bal ja'ala fa'ilan sadda masaddal khabar li'anna hadha al-wasfa fihi jihatan fi'liyatun marji'uha al-ma'na wasmiyatun marja'uha al-lafzi fa fi ja'lihi khabaran Ja'lun. fa fi ja'lihi khabaran faqat ihmal al-awwal wa fi ja'lihi fa'ilan faqat ihmal al-thaniyah fa fu'ila ma fu'il i'malan lahuma wa lam yaj'al khabaran sadda masaddal fa'il ma'a ifa'ihi bidzalik tarjihan li janibil ma'na ala janibil lafzi. Baik. Sekarang untuk yang kedua, ikhwan fillah, dicontohkan adalah mubtada beserta fa'il sadda masaddal khabar. Contohnya aqaimuniz Zaidan wa inna ma jaza dzalik li'annahu fi quwwati qaulika ayyaqumuz Zaidan. Naam, boleh untuk mengatakan aqaimuz Zaidan. Naam, karena apa? Memiliki kekuatan seperti ayyaqumuz Zaidan. Apakah Zaid, dua Zaid itu berdiri? Wa dzalika kalamun tam la hajata lahu ila syai' fakadzalika hada. Naam. Sebagaimana ayyaqumuz Zaidan itu adalah kalam yang sempurna, tidak butuh sesuatu lagi sebagai tambahan karena sudah lengkap. Demikian pula ini di sini aqaimunuz Zaidan. Apakah Zaidan itu, apakah dua Zaid itu orang yang berdiri? Jadi hamzah i'rabnya apa? Istifham. Qaimun terus mubtada kok isim nakirah. Ada musawwirnya yaitu hamzah didahului dengan istifham. Tayyib. Aqaimun az-Zaidan. Az-Zaidan fa'il sadda masaddal khabar. Tayyib. Lam yaj'al khabaran aw fa'ilan faqat. Tidak menjadikan khabar atau fa'il saja. Bal ja'ala fa'ilan sadda masaddal khabar. Kenapa ikhwan fillah dijadikan fa'il sadda masaddal khabar? Karena wasf padanya memiliki dua arah. Yang dimaksud dengan wasf di sini mana? Yaitu pada contoh aqaimuniz Zaidan mana? Qaim. Jadi perhatikan qaim di sini punya dua arah. Ya, jadi ini punya standar ganda ini qaim. Arah amalan dia yaitu fi'liyah marja'uhal makna, wasmiyah marja'uhal lafaz. Dari sisi apa? Dari arah fi'liyah, kalau apa? Tempat kembalinya ke makna. Kalau dikembalikan ke makna maka dia fi'liyah. Kalau kita katakan aqaimuniz Zaidan, ya kita maknakan ikhwan fillah secara makna, ya jumlahnya apa? Fi'liyah. Apakah dua Zaid itu orang yang berdiri? Tapi kalau dari sisi lafaz, dia ismiyah. Taib. Fa fi ja'lihi khabaran faqat ihmalul ula. Taib. Maka pada pengambilan langkah untuk menjadikan dia sebagai khabar saja, ini dia berarti mengesampingkan yang pertama, yaitu mengesampingkan sisi maknanya. Kalau cuma dijadikan khabar yaitu az-Zaidan khabar, maka mengesampingkan makna. Taib. Karena akhirnya cuma diambil lafadznya saja. Dari sisi apa? Lafadz dia sebagai khabar. Fa fi ja'lihi fa'ilan faqat ihmalu tsaniyah. Ya. Ketika menjadikan dia sebagai fa'il saja, berarti ini mengesampingkan yang kedua.
Tapi kalau jadikan fa'il saja berarti dia akhirnya hanya menimbang dari siapa? Kalau dijadikan sebagai fa'il, az-zaidan sebagai fa'il dari qa'im, hanya melihat dari sisi makna tok, sisi lafaz dikesampingkan. Nah, fafu'ila ma fu'ila i'malan lahuma, maka diperlakukanlah pada jumlah yang seperti ini sebagaimana yang dialami ini, ya, diperlakukan, yaitu apa? Az-zaidan fa'il sadda masaddal khabar. Untuk apa? I'malan lahuma, berarti i'malan i'rabnya apa? Fa'ila ma fa'ila i'malan lahuma. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Untuk apa? Mengamalkan, ya, kedua-duanya, untuk mengamalkan agar kita bisa dapat sisi makna juga dapat sisi lafaz. Mafhum? Nah, ini penalaran ikhwani fillah untuk i'rab fa'il sadda masaddal khabar. Kenapa kok sudah fa'il masih harus sadda masaddal khabar? Kenapa tidak kita katakan fa'il saja atau kita katakan khabar saja? Kalau kita katakan salah satunya, maka ada mengesampingkan salah satu sisi yang juga terkandung dalam jumlah tersebut. Karena memang pada wasf ikhwani fillah memiliki dua arah dalam amalan, sisi makna dan sisi lafaz. Mafhum? Sehingga butuh kita katakan, ya, az-zaidan fa'il sadda masaddal khabar. Dan ini dihitung satu isim saja. Ats-tsalitsah an yakuna mubtada'an wa na'iban an fa'ilin sadda masaddal khabar, nahu amadrubun az-zaidan li'annahu fi quwwati qaulika ayudrabu az-zaidan, sama dengan pembahasan sebelumnya. Karena madrub was, ya, karena was mencakup apa tadi? Al-wasfu mencakup apa saja, Mbak Said? Nah, wasfu, al-wasfu tadi untuk contoh yang kedua yaitu isim fa'il. Baik, sekarang contoh yang ketiga masih berhubungan dengan wasfu, yaitu berupa isim maf'ul. Kalau tadi aqaimun zaidan, sekarang amadrubun zaidan, sama, dia apa? Isim maf'ul. Sehingga az-zaidan naibu fa'il, ya, sadda masaddal khabar. Li'annahu fi quwwati qaulika ayudrabu zaidan. Ini jelas. Ar-rabi'an yakuna isma fi'lin wa fa'iluhunna nahwu hayhatal aqiqu. Baik. Yang keempat, apa terdiri di isim fi'il dan fa'ilnya. Hayhatal aqiqu, fa hayhata ismu fi'il wa huwa bimakna ba'uda wal aqiqu fa'ilun bihi. Baik. Ini bentuk-bentuk yang tersusun dari dua isim. Ada 4. Wa amma adilafuhu min fi'lin wasmin falahu suratan. Nah, fi'il dan isim memiliki dua bentuk. Ihdahuma an yakuna al-ismu fa'ilan. Nahwu qama Zaidun. Gampang i'rabnya Ahmad. Tahim. Wa thaniyatu an yakuna al-ismu naiban anil fa'il, nahwu duriba Zaidun. Duriba Zaidun amtallah. Duriba fi'il madhi mughayyir sighah mabniun 'ala al-fathi dan khalahu min i'rab Zaidun naibul fa'il marfu'un wa 'alamat raf'ihi bil matdun 'ala akhirih. Tahim. Terjadi apa? Terjadi fi'il dan isim. Taib, baik itu fi'ilnya apa? Lil ma'lum atau lil majhul. Wa amma tilafuhu min jumlataini falahu suratani aidha. Nah, itilaf terjadi jumlah maka memiliki dua bentuk juga. Aidhan i'rabnya apa? Aidhan, dia maf'ul mutlaq. Nah, dia senantiasa mansub sebagai maf'ul mutlaq. Ihdahuma,
jumlah tasyarti wal jaza nahu in qama Zaidun qumtu. Arabia Alhamdulillah. In qama Zaidun qumtu. In Abu Sartin jazimin yazimu fi'lain qama fi'lun madin mabni ala fathi mabni ala fathi fi mahali jasmin. Zaidun fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira. Qumtu fi'lun madin mabniun ala sukun litisarihi bi dhamir raf'in litisarihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa ta dhamir mutasirun mabniun ala dhammati fi mahalli raf'in fa'il wal jumlatu min fi'li wa fa'ilihi qumtu fi mahalli jasmin jawab syarat. Jawab syaratnya jumlah atau fi'il qumtu? Jumlah. Hah? Jumlah. In qama Zaidun qumtu. Jumlah jawab. Tayyib. Ma dzakarahu taba'an li ghairihi min anna al-kalam fil jumlati syartiyyah wal jumlah al-qasamiyah huwal majmu'. Jadi Ibnu Hisham rahimahullahu taala ikhwani fillah menganggap di sini bahwasanya jumlah syartiyah dan jumlah jazaiyah, tayyib, syartiyah kemudian yang qasamiyah itu adalah gabungan, satu kesatuan. Khilafu ma sarraha bihi radhi min anna jazaa syarti wa jawab al-qasami kalaman. Berbeda dengan apa? Radhi yang dia menegaskan bahwasanya jazaa'u syart yaitu sebagai apa? Balasan dari syarat, jawabul syarat, dan jawabul qasam ini adalah kalam tersendiri. Jadi apa? Jumlah syartiyah kemudian jumlah jawabnya ini dua kalam berarti. Ini menurut Radhi. Taib. Bi khilafil jumlah asyartiyah wal qasamiyah. Berbeda dengan jumlah syartiyah dan qasamiyah. Atau di sini Radhi yang mengatakan ikhwani fillah bahwasanya jazaa'u syarat dan jawabul qasam ini dua kalam tersendiri. Yang apa? Berbeda dengan jumlah syarat dan qasamnya. Waqala Sayyid jawabul qasam kalamun bila niza'. Jawabul qasam adalah kalam, ini tidak ada khilaf. Wa amma jawabus syarat fa fihi bahthun. Adapun jawabus syarat maka ini ada pembahasan tersendiri. Wal haq annal kalam huwal majmu' al murakkab min asyarati wal jazaa' lal jazaa' wahdah. Dan yang hak bahwasanya kalam untuk apa? Untuk jawabus syarat itu adalah kumpulan dari apa? Syarat dan jaza. Kenapa ikhwan fillah? Kalau hanya sekedar syarat ini tidak akan dikatakan apa? Kalam. Kalau sekedar jawab juga tidak dikatakan kalam walaupun itu berupa jumlah. Sehingga kalam itu hanya satu, dalam artian dalam jumlah syarat dan jazanya itu satu kalam, tidak dihukumi dua kalam. Berbeda dengan apa? Qasam. Tayyib. Qasam dan muqsam bihinya. Ini dua kalam. Kalau jumlah nggak harus mufidah. Berarti kalau jumlah nggak harus mufidah. Apanya? Kalau jumlah. Batasan jumlah itu nggak harus mufidah. Nanti ada perbedaan sendiri. Adapun yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Radhi khonifillah, tilafuhu min jumlatain, falahu suratan. Seperti in qama Zaidun qumtu. Tayyib. Jadi dua jumlah ini jadi satu kalam. Paham? Jadi untuk jumlah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah taala tentunya yang belum masuk dalam kategori kalam. Kenapa? Karena hilang darinya apa? Syarat mufid. Karena hilang darinya mufid. Walaupun secara sendiriannya dia sudah mengambil apa? Bagiannya. In qama Zaidun. Ya, qama Zaidun kan sudah apa?
sudah fi'il dan fa'il. Cuman dia belum mufid karena syarat. In qama Zaidun, apa jawabnya? Taib qumtu. Jadi jumlah belum tentu dia masuk kategori kalam pada perkataan Ibnu Hisham di sini. Wa tsaniyah jumlatul qasam wa jawabi. Yang kedua jumlah qasam dan jawabnya. Ahlifu billah la Zaidun qa'imun. Sekarang ikhwani fillah, bedakan antara jumlah syarat dan jaza dengan jumlah qasam dan jawabnya. Pada perkataan as-sayyid ini, makanya dibedakan oleh sayyid bahwasanya jawabul qasam dan qasamnya itu apa? Dua kalam. Ini tanpa niza. Kenapa? Karena seorang mengatakan ahlifu billah. Sudah cukup enggak? Cukup, aku bersumpah dengan nama Allah. Tayyib. La Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun juga jelas. Jadi untuk jumlah qasam, jumlah qasamiyah, maka ini dua kalam. Tayyib. Cuman yang diinginkan oleh Ibnu Hisham di sini keseluruhan makna satu kesatuan. Jadi untuk poin yang kedua ikhwani fillah ada i'tirad, ya ada kritikan. Kalau jumlatul qasam wa jawabi. Karena Ibnu Hisham mengikuti pendapat orang yang mengatakan bahwasanya kalam itu kesatuan antara syarat dan jaza serta qasam dan jawabnya. Wa ma tilafuhu min fi'lin wasmaini fanahu kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Irab Abu Umar. Wa Zaidun la mahalla laha wa Zaidun ismun kana marfu'an wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah qa'iman fa kana mansuban wa 'alamat nasbihi al-fath. Hada wadih. Wa ma tilafuhu min fi'lin wa thalathati asma' fa nahu 'alimtu Zaidan fadilan. Faiz. Alimtu fi'lun madhi mabniyan 'ala sukun ittisal bi dhamir wa mutaharrik la ma'nahu min al-i'rab. Hatta dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan maf'ulun bis-sani wa 'alamat mahmulun bi awal. Maf'ulun bi awal. Wa 'alamat nasbihi al-fathah. Fadilan maf'ulun bis-sani wa 'alamat nasbihi al-fathah. Tayyib. Alimtu Zaidan fadilan. Kalau dikatakan tiga isim, padahal di sini kelihatannya Zaidan fadilan saja. Mana isim yang ketiga, Aman? Dhamir tak. Walaupun satu huruf tapi dia adalah dhamir sehingga satu isim. Qala wa amma tilafuhu min fi'lin wa arba'ati asma' fanahu a'lamtu Zaidan amran fadila. Sama. Cuman di sini butuh apa? Tiga maf'ulun fi. Dan diingat-ingat ya khonifillah di pembahasan awamil. Karena fi'il-fi'il yang butuh tiga maf'ul banyak atau sedikit? Sedikit, terbatas. Di sana disebutkan berapa? Bisa dua ya. Dua. Ini dirujuk insyaallah kita murajaah pertemuan berikutnya. Adapun i'rabnya mudah sebagaimana untuk bisa baca di poin ke-7. Qala fa hadhihi suwaru ta'lifi wa aqallu tilafihi min ismain aw min fi'lin wasmin. Ini minimalnya terdiri dua isim atau fi'il dan isim. Tayyib. Kama dzakartu sebagaimana aku sebutkan, dan ditambahkan minimalnya juga terjadi apa? Yang ditambahkan tadi dua isim atau fi'il dan isim atau huruf dan isim. Dua isim atau fi'il dan isim atau huruf dan isim.
untuk huruf dan isim contohnya apa? Alama'a. Ini satu contoh saja. Ya, ala bermakna apa? Atamanna ma. Wa ma sarrahtu bihi min anna dzalika huwa aqallu ma yata'allaqu minhu al-kalam huwa muradun nahwiyyin. Wa ibaratu ba'dihim tuhimu annahu la yakunu illa min ismaini aw min fi'lin wasmin. Dan apa yang tegaskan dengannya bahwasanya yang demikian itu adalah minimal. Tayyib, suatu kalam bisa apa tersusun. Itu yang dimaksud adalah menurut apa nahwiyin, ya. Yang dimaksud oleh para ulama nahwu. Wa ibaratu ba'dihim yakni Ibnu al-Hajib. Ya, ba'dihim yang dimaksud di sini Ibnu al-Hajib dalam Yasin ala tasrih. Memberikan sangkaan tuhimu annahu la yakunu illa min ismain aw min fi'lin wasmin. Ibarat sebagainya yaitu seakan-akan bahwasanya kalam itu tidak mungkin tersusun kecuali dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Tentunya ini keliru ya kan. Tapi yang dimaksud adalah minimalnya. Qala wa nasu ibaratihi kama fi kitabihil kafiyah qala rahimahullah al-kalamu ma tadammana kalimataini bil isnad wa la yata'atta dzalika illa fi ismaini aw fi fi'lin wasmin. Tayyib. Jadi kalau kita baca dalam kafiyah ini apa memang seakan-akan apa kalam itu tidak mungkin tersusun kecuali dari dua isim dan atau apa fi'il dan isim. Wa ajaba ba'dhum an kalamin bil hajib bi anna al-hasra idhafi bin nisbah ila aujuhi tarkibil baqiyah. Ai la min fi'laini aw harfaini aw fi'lin wa harfin aw harfin wasmin. Faka'annahu qala yasulu minhuma la min baqiyatil ahsam. Falyadurru wujudul kalami fi mawdhi'in akhar. Naam. Wa hasanahu ba'dul muhaqqiqin. Ini sekedar apa sebenarnya perbedaan ta'rif saja. Perbedaan ibarat saja. Ya, mereka menjawab bahwasanya Ibnu Hajib ikhwanifillah mengatakan bahwasanya kalam itu tidak akan terwujud kecuali apa dengan dua isim atau fi'il dan isim. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kalam dua fi'il. Karena fi'il kalau disebutkan mesti di situ ada apa? Ada isim, ada pelakunya. Juga tidak mungkin dua huruf. Bagaimana dua huruf? Atau fi'il dan huruf, tidak mungkin. Taib. Atau huruf dan isim. Yang dimaksud huruf murni, tidak terkandung makna fi'il padanya. Nah, taib. Adapun alama'a ini huruf terkandung makna fi'il. Ini maksudnya. Sehingga seakan-akan dia mengatakan yahsulu minhuma la min baqiyatil aqsam, yaitu bisa terwujud dengan keduanya itu, dua isim atau fi'il dan isim, tidak dengan yang lain yang disebutkan di sini, dua fi'il atau dua huruf atau fi'il dan huruf atau huruf dan isim. Ini yang dimaksud Ibnu Hajib. Jadi intinya untuk pembahasan ini afanifillah, minimalnya kalam ya dua isim atau apa? Isim dan fi'il. Isim dan fi'il atau fi'il dan isim? Hah? Kalau isim dan fi'il jadinya 3. Iya kan? Kalau isim dan fi'il Zaidun apa? Qama. Berarti apa? Qama jadinya 3 ya kan? Makanya dibalik, yaitu dua isim atau fi'il dan isim. Adapun penjabaran di sini ini untuk gambaran kedepannya. Dan faedah yang perlu diingat penalaran tentang makna fa'il sadda masaddal khabar atau maf'ul naibu fa'il sadda masaddal khabar. Kenapa? Ini bagus yang tidak didapati untuk sebelumnya. Kenapa kok enggak mencukupkan dengan fa'il saja atau naib fa'il saja atau khabar saja? Kok harus fa'il sadda masaddal khabar? Ini dikarenakan apa? Yang menjadi mubtada adalah wasf. Paham? Yang menjadi mubtada wasf. Wasf yang berupa isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah yang dia punya dua arah, ke sisi makna dan ke sisi lafaz. Ke sisi makna dia bermakna fi'il ya kan? Sisi lafaz dia isim. Jadi harus diingat-ingat di situ. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.
Subhanallah.